Anda kembali menyaksikan Economic Update bersama saya Andi Shalini dan masih dalam rangkaian acara EBTKE Connect 2023 langsung dari AIS BSD. Dan untuk mengetahui bagaimana strategi bisnis dari Pertamina Patraniaga di tengah masa transisi energi ini, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Pertamina Patraniaga Bapak Rifa Siahat. Halo Pak Rifa, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Apa kabar? Baik Pak Rifa. Pak Rifa, di tengah transisi energi, utamanya kita lihat semakin digencarkannya ya Pak terkait dengan elektrifikasi kendaraan listrik. Bagaimana sih Pertamina Patraniaga memandang prospek dan juga kelanjutan bisnis dari SPBU ke depannya? Wah, terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaan yang menarik. Tapi seperti yang kita ketahui, satu hal yang memang perlu kita sampaikan adalah Pertamina secara penuh, dalam hal ini Pertamina Patraniaga, mendukung secara penuh program transisi energi. Namun demikian, kita mengetahui bahwa untuk sektor transportasi, bahan bakar utama ini kan masih menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Sehingga di samping dari Pertamina Patraniaga berusaha untuk meningkatkan dan juga terus melayani masyarakat untuk kebutuhan ini, kita juga melihat bahwa SPBU ini masih menjadi sarana dan juga bisnis yang positif. Tapi tentu saja kita tahu bahwa kita juga harus terus mengupayakan perubahan-perubahan untuk mendorong transisi energi ini. Dan untuk mengupayakan ini Pertamina juga mendorong adanya upaya untuk mentransformasikan SPBU menjadi Green Energy Station. Nah, Green Energy Station ini merupakan salah satu upaya Pertamina untuk mempercepat hal itu. Jadi untuk Green Energy Station ini sendiri ada 4 konsep. Yang pertama adalah konsep green, di mana untuk konsep green ini, Green Station itu menggunakan sumber energi mandiri, yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atap, yang ini merupakan priority improvement. Lalu yang kedua, itu ada namanya konsep digitalisasi, di mana di konsep digitalisasi ini kita mengupayakan transaksi-transaksi yang non-tunai dan juga loyalty program yang diintegrasikan melalui My Pertamina. Di situ itu ada yang kedua yaitu konsep digitalisasi, dan yang ketiga itu adalah konsep future. Jadi selain kita meningkatkan dan juga melayani dengan layanan-layanan prima, Pertamina Patraniaga melalui Green Energy Station ini juga menyiapkan layanan tambahan, yaitu pengisian untuk kendaraan listrik, baik untuk SPKLU-nya, yang charging station-nya, tapi juga kita menyiapkan yang swapping atau SPBKLU. Dan yang keempat itu adalah konsep high tier fuel. Jadi kita memperkenalkan dan terus meningkatkan layanan kita untuk fuel-fuel yang memang memiliki spesifikasi yang sangat baik dan juga lebih ramah lingkungan, tidak hanya untuk gasoline tapi juga gas oil. Jadi ada 4 konsep ya Pak dalam Green Energy Station. Tapi kalau kita lihat salah satu upaya dan juga inovasi dari Pertamina Patraniaga di era transisi energi ini adalah kan menyediakan infrastruktur hilir bagi kendaraan listrik. Boleh diupdate Pak sejauh ini seperti apa sebarannya dan sudah ada berapa infrastruktur yang sudah dipersiapkan oleh Pertamina? Terima kasih. Jadi untuk penyiapan dan juga peningkatan kecepatan di dalam melayani untuk sektor pengisian kendaraan listrik ini, Pertamina sudah melakukan beberapa inisiasi. Karena ini juga merupakan upaya kita, tadi saya sampaikan untuk percepatan, sesuai juga dengan Perpres nomor 55 tahun 2019. Untuk mendukung itu, ada beberapa upaya yang sudah Pertamina lakukan. Pertamina Patraniaga yang pertama itu menginisiasi piloting untuk penyiapan SPBKLU atau baterai swapping station yang memang sifatnya B2B. Karena kita ini menyiapkan untuk close system untuk kendaraan roda 2 yang bekerja sama di Jakarta dengan Gojek dan juga di Bali dengan Grab. Yang kedua, kita meningkatkan juga kerjasama untuk charging stationnya SPKLU, baik itu mandiri ataupun melalui kerjasama dengan BPPT dan juga Grab. Dan yang ketiga, kita bekerja sama dengan salah satu sister company kita, subholding Pertamina Power Indonesia, bersama-sama dengan Elektrum, itu untuk mengembangkan baterai untuk kendaraan roda 2 listrik atau motor listrik, yaitu melalui kerjasama untuk pengembangan baterai packing. Lalu ada lagi untuk yang SPBKLU sendiri, untuk yang charging station, kita berusaha mempercepat penyebaran dengan bekerja sama untuk penyiapan
swapping station untuk yang B2C. Karena yang tadi pertama saya tadi sampaikan adalah B2B. B2B. Nah, ini untuk B2C, kita mempercepat. Lalu kalau boleh saya sampaikan dan juga kami informasikan bahwa kita saat ini sudah memiliki 6 untuk charging station yang tersebar di Jakarta dan juga ada 21 untuk swapping station SPBKLU yang tersebar di Jakarta dan di Bali. Itu kira-kira, Mbak. Oke, nah dengan jumlah yang saat ini sudah ada, rencana pengembangannya seperti apa Pak ke depannya? Rencana pengembangannya untuk saat ini memang kita terus mengupayakan kerjasama-kerjasama tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya juga dengan upaya mandiri tapi juga dengan kerjasama melalui BPPT tadi dan juga Grab. Artinya nanti akan diperluas, tidak hanya di Pulau Jawa saja ya Pak? Ada rencana mungkin di luar Pulau Jawa Pak? Betul, sekarang ini kan kalau kita bicara Green Energy Station itu sendiri, Green Energy Station sekarang total sudah berjumlah 389 sampai di bulan Juni 2023. Dan itu tersebar dari Pulau Sumatera sampai ke Papua. Dan harapannya untuk di tahun 2023 itu kita bisa mencapai kurang lebih 400. Targetnya 400. Ya. Tentu saja untuk pembangunan dan juga penyebaran Green Energy Station tidak hanya dilakukan oleh Pertamina sendiri ya Pak, Betul. tentu adanya kemitraan. Nah kalau dari segi skema ataupun pola kemitraan, ini seperti apa sih Pak? Apakah memang memanfaatkan SPBU existing atau seperti apa? Kemitraan ini sudah didesain dan kami sudah berupaya untuk bisa menjadikan ini sebagai sesuatu yang memang menarik. Karena kita tidak hanya berupaya untuk menarik mitra-mitra kita yang existing, tapi juga mitra-mitra baru. Karena ini memang membutuhkan peran serta aktif dari mitra-mitra strategis kita. Dan yang kita lakukan salah satunya adalah memberikan benefit lebih untuk mitra-mitra kita. Sebagai contoh, kalau kita bicara untuk SPBU yang akan bertransisi atau bertransformasi menuju Green Energy Station, kita meningkatkan kelas pasti pasnya. Bu, jadi pasti pasnya itu kita naikkan ke kelas pasti pas excellent. Berarti ini dampak bagi SPBU yang existing ya Pak? Betul. Oke. Juga untuk yang baru kita akan langsung meningkatkan kelasnya ke Pertamina Pasti Pas Excellent. Di mana untuk Pertamina Pasti Pas Excellent ini yang pertama yang dapat dirasakan adalah efisiensi melalui sumber energi mandiri dan juga kesempatan untuk bisa meningkatkan layanan ataupun revenue melalui charging station dan juga swapping station. Lalu ada satu hal lagi yang juga sangat penting, itu adalah pengembangan potensi-potensi yang lebih lagi untuk peningkatan revenue mereka melalui non-fuel retail business. Sejauh ini ada challenging-nya nggak sih Pak terkait dengan peningkatan atau perubahan dari Green Energy Station ini sendiri? Sementara ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana, namun memang tentu saja kita membutuhkan dukungan-dukungan, khususnya di dalam mengimplementasikan sumber energi yang mandiri dan juga konversinya menuju sumber energi mandiri, serta kami juga sebenarnya memang membutuhkan mungkin dukungan dari stakeholder di dalam mendapatkan proses yang memang lebih mudah dan juga lebih simpel. Lalu juga kalau misalnya memang dimungkinkan adanya upaya-upaya untuk bisa membatasi atau melakukan sosialisasi untuk bisa menggunakan energi yang memang lebih baik, contohnya di high tier fuel, itu akan sangat membantu sebenarnya. Jadi memang dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut ya Pak untuk Betul. supaya bisa meningkatkan transisi energi yang Betul. lebih cepat lagi. Betul. Semakin